Tetapi saya anggap pengakuan saya sebagai seorang Kristen jauh lebih utama daripada kerjaya guaman saya. Dan saya lihat firman Tuhan ini, janji Tuhan adalah ya dan amin. Setia. Dia menambah. Dia membawa pelanggan-pelanggan. Tuhan yang membawa case. Atau bila saya dapat bisnis, saya pergi di mahkamah dan mendapat keuntungan, itu Tuhan yang beri. Itu anugerah Tuhan semata-mata. Sebab saya tidak memiliki connection, saya tidak ada hubungan politik, saya tidak ada hubungan bisnis dengan orang-orang kenamaan dan sebagainya. Dan saya cuma bersandar kepada Tuhan. Dan saya saksikan, saudara, pada tahun terakhir, 1992 sampai awal 93, sebelum saya pergi ke New Zealand untuk memulakan pembelajaran teologi saya sebagai persiapan masuk pelayanan penuh masa. Pada tahun terakhir, Tuhan sangat memberkati bisnis syarikat guaman saya, sehingga semua hutang saya, hutang Yayasan Sabah 60.000, hutang kawan-kawan saya yang membantu saya untuk membuka syarikat guaman saya. Dan saya masih lagi ada uang kelebihan uang, simpanan uang untuk menanggung diri saya sendiri dan keluarga saya, dan menamatkan sarjana muda teologi di New Zealand, dan kemudian masuk dalam pelayanan penuh masa. Segala sesuatu adalah berkat Tuhan semata-mata. Ayat firman Tuhan yang ketiga dan terakhir saya bacakan dari suratan Ibrani 11, ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, saya mau kongsikan dua prinsip dalam ayat ini. Bagaimana dua prinsip ini merupakan prinsip keberhasilan atau prinsip sukses. Tadi yang pertama adalah merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Yang kedua, mengutamakan kerajaan Tuhan. Mengaku Yesus sebagai Raja dan tunduk kepada kebenarannya. Dan yang ketiga adalah prinsip iman. Keempat adalah prinsip doa. Saudara, prinsip iman ini amat penting, saudara. Sedangkan orang Kristen disebut sebagai orang yang beriman. Believers. Orang yang percaya. Orang yang beriman. Apakah maksudnya orang yang beriman, saudara? Beriman kepada apa? Percaya kepada siapa? Beriman kepada siapa? Percaya kepada apa, saudara? Kita beriman, kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus Kristus mengatakan dalam amanat agung, segala otoritas di surga dan di bumi telah diberikan kepada aku. Dia adalah Tuhan atas segala Tuhan, Raja atas segala Raja. Tidak ada Tuhan selain Tuhan Yesus. Wah, saudara, ini luar biasa. Iman kita bukan kepada ilah-ilah. Iman kita bukan kepada Allah-Allah yang lain. Iman kita bukan kepada berhala, kepada buatan manusia, atau patung-patung yang dibangunkan oleh manusia. Iman kita adalah iman percaya kepada Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Kalau kita mengimani Allah yang berkuasa, bahwa Dia adalah Bapa kita. Bapa yang menyayangi dan mengasihi anak-anaknya. Tidak mungkin Bapa yang mengasihi tidak memberkati anak-anak yang percaya kepada Dia. Tidak mungkin
kita tidak mengalami berkat-berkat mukjizat-mukjizat Tuhan. Kalau kita mengimani Allah yang Maha Kuasa, Allah yang merupakan pelaku mukjizat, siapakah Yesus Kristus? Baca keempat Injil, saudara. Yesus adalah pelaku mukjizat. Yesus adalah penyembuh. Yesus dapat mengusirkan roh-roh jahat. Yesus berkuasa atas alam semesta alam. Yesus dapat menghardik ombak-ombak di laut. Yesus dapat menghardik ribut taufan. Yesus dapat menyembuhkan, mencelikan mata orang yang lahir, orang yang buta sejak lahir. Wah saudara, ini luar biasa. Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Kita perlu percaya kepada Dia, saudara. Wah saudara, mungkinkah kita masih dalam kemunduran atau hidup yang tidak berhasil? Sedangkan kita menyembah, sedangkan kita mengikuti Kristus ini yang Maha Kuasa. Kadang-kadang saya cukup sedih melihat tidak sampai 1 bulan PKP, ada orang sudah minta sini sana. Adakah mereka sudah berdoa? Adakah mereka tahu mereka menyembah Tuhan yang berkuasa, yang memberkati mereka? Saudara, kadang-kadang karena perbuatan kita yang kurang iman, atau sikap kita, pikiran kita yang tidak mengimani Tuhan, kita mencari jalan-jalan lain, kita mencari solusi atau penyelesaian secara manusiawi, berdasarkan hikmat manusiawi, bukan berdasarkan kehendak atau rencana Allah. Ini prinsip iman, saudara. Banyak saya dapat bahas, bicara tentang prinsip ini. Saudara boleh baca seluruh bab 11, saudara. Mungkin dekat 10 tokoh-tokoh yang disebut tokoh iman, dibahas oleh penulis suratan Ibrani bagaimana oleh iman atau karena iman mereka mentaati Allah yang berkuasa itu. Oh saudara, saya masih ingat saudara, tadi saya bersaksi tentang perniagaan saya dahulu. Kalau orang tanya, malah saya masih ingat, saya masih tinggal di bilik di pusat, waktu saya melayani satu penggal di pusat SIB. Ada orang macam marah dengan saya. Dia bilang, Pastor Tony, kamu harus terus jadi peguam supaya kau cari banyak duit, boleh tolong gereja, boleh tolong orang miskin, boleh tolong SIB. Saya tidak tahulah 100% apa yang dia beritahu, tapi macam dia tidak begitu senang saya jadi hamba Tuhan. Dia bilang, kamu harus menjadi peguam, cari banyak-banyak duit, boleh tolong orang lain. Wah saudara, bagi saya melepaskan kerja saya yang dahulu, memang itu langkah iman. Saya ingat waktu itu anak kami baru 2 tahun. Bila sudah sampai di New Zealand, baru minggu yang lalu, sebelum itu, saya masih bos, saya masih peguam, bicara case yang terakhir 4-5 hari sebelum saya pergi ke New Zealand, belajar sarjana muda teologi. Saya masih ingat sudah sampai di Auckland. Ada 2 minggu intensif bahasa Yunani. Saya sudah lewat 1 hari, jadi hari yang kedua baru saya ikut kelas. Saya terpaksa kejar itu kelas. Dan saya masih ingat, dalam 2 minggu itu pre-semester, sebelum tahun akademik atau semester pertama itu bermula. Ada kelas intensif bahasa Yunani. Saya menuntut di University Auckland. Saya masih ingat, saya bawa istri dan anak. Saya pun sangat bersyukur istri saya sanggup. Di mana saya pergi, dia sanggup bersama dengan suami dia. Kadang-kadang adakah tindakan saya ini
merugikan atau merosakkan keluarga. Oh, saudara, saya masih ingat saya duduk di Onehunga, satu suburb, satu tempat di kota raya atau bandaraya Auckland. Dan saya tidak tahu kemana, saudara. Ini dalam 2 minggu pertama, saya sedang belajar bahasa Yunani intensif. Saya masih ingat dengan beberapa bag, sebab kami baru tinggal di hotel.